Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arismanto, NIM 2120117, kelas PAIC. Dalam video kali ini saya akan membacakan jawaban UTS Manajemen Pendidikan 1. Nomor 1, soalnya, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategi pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategi apa yang Anda lakukan dalam membuat visi dan misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jawabannya, jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan, maka langkah-langkah strategi yang saya lakukan dalam membuat visi dan misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasarannya yaitu: yang pertama, saya akan bermusyawarah dengan rekan-rekan yang saya akan bekerja di dinas pendidikan tersebut tentang apa yang akan dibuat atau membuat kebijakan baru. Yang kedua, saya dengan rekan-rekan melihat dahulu situasi kependidikan yang terjadi saat sekarang ini. Yang ketiga, jika ada yang perlu dilakukan perubahan, maka saya dan rekan-rekan kerja akan melakukan perubahan. Yang keempat, saya akan membuat strategi yang cocok untuk sasaran pendidikan. Dan yang kelima, setelah itu, barulah saya akan membuat visi dan misi saya dan menjalankannya sampai terwujudnya tujuan yang akan dibuat. Jadi, itulah yang akan saya lakukan sebelum membuat visi dan misi serta strategi jika saya diangkat menjadi kepala dinas kependidikan. Soal yang nomor 2 yaitu soalnya yaitu sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, afektif, aktivitas pembelajaran semakin menyenangkan sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif, dan kreatif. Lalu, bagaimanakah seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawabannya yaitu, pendidikan yang dilakukan lebih efektif jika pemberian teori atau materi diseimbangi dengan praktek. Kenapa seperti itu? Jika terpaku pada materi saja dan tanpa praktek, maka akan sulit dicerna oleh peserta didik. Jika adanya praktik di sekolah ataupun di rumah, maka peserta didik telah bisa melakukannya untuk lebih mudah mengingatnya serta bisa juga diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pendidikan nasional seharusnya harus mementingkan moral dan akhlak peserta didik dalam pendidikan karena akhlak lebih baik merupakan hal yang paling penting dan utama yang harus dimiliki oleh peserta didik dan tidak terfokus kepada pengembangan negara saja atau tidak terfokus kepada konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, soalnya yaitu pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peranan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, keterampilan. Nah, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tanggung jawab, dan mandiri? Jawabannya yaitu, yang harus dilakukan guru agar peserta didik menjadi hebat, tangguh, berintelektual, dan mandiri yaitu guru harus melatih kemampuan spiritual peserta didik agar kecerdasannya bertambah. Selanjutnya guru harus mengembangkan sikap sosial seseorang peserta didik agar peserta didik dapat berkomunikasi, berinteraksi
dengan peserta didik lainnya dan masyarakat yang membuat dia menjadi orang yang bersosialisasi. Kemudian selanjutnya guru harus mengembangkan pengetahuan seorang siswa dengan belajar dari buku, juga dengan belajar dari alam sekitar, agar peserta didik dapat menjadi orang yang berintelektual. Dan yang terakhir yaitu harus mengembangkan keterampilan seorang peserta didik dengan cara membuat karya seni dan praktek yang membuat peserta didik senang dan mahir atau cerdas. Dan yang keempat pertanyaannya yaitu peranan guru sangat signifikan sebagai pergerakan dalam meningkatkan SDM, karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik dalam masyarakat. Sistem pendidikan hanya memudahkan peserta didik untuk membentuk pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan tujuannya. Bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia atau SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, berkompetitif, dan produktif? Jawabannya, dalam meningkatkan sumber daya di perguruan tinggi tentu dapat dilakukan beberapa strategi. Salah satunya yaitu dari strategi dosen sebagai pengajar dan pendidik. Dosen harus mempunyai klasifikasi yang diperlukan sebagai penyampaian ilmunya kepada mahasiswa dengan dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkannya menyampaikan ilmu dan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmu yang dipilihnya. Strategi selanjutnya dari segi mahasiswa. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa dengan tes-tes tertentu agar mengetahui apakah calon mahasiswa tersebut berkualitas atau tidak. Strategi selanjutnya yaitu strategi sarana dan prasarana. Agar terciptanya mahasiswa yang berkualitas, maka seharusnya didukung juga dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Pertanyaan kelima. Lembaga pendidikan yang akuntabel baik dalam pengelolaan sumber daya maupun bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bakal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat. Kita lihat kenyataan di lapangan, beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun. Hal apa yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan? Hal apa yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Jawabannya, hal yang harus dilakukan oleh pengelolaan lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terkait, diantaranya pihak pemerintah, yaitu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap peraturan yang ada dalam pemerintah melalui dinas pendidikan. Yang kedua, pihak siswa dan orang tua, keinginan untuk mendapatkan pelayanan baik. Yang ketiga, komunitas, yaitu memerlukan lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, pendidikan dan tenaga kependidikan, membutuhkan kesejahteraan yang baik. Yang kelima, investor, mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Yang keenam, institusi lainnya, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Jadi, keinginan di atas harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pengelola lembaga pendidikan agar tercapainya lembaga pendidikan yang baik dan bermutu.
Dan pertanyaan terakhir yaitu materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep manajemen organisasi lembaga pendidikan, identifikasi sumber daya manusia dalam pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan. Carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara. Dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut, dan temukanlah dalam jurnal saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Jawabannya, judul jurnal yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing, ditulis oleh Arif Nur Cahyo. Gagasan ilmiahnya terdapat dalam jurnal di atas, yaitu setiap individu dan organisasi berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Lembaga pendidikan juga dipaksa menjadi yang terbaik dengan menerapkan beberapa program, diantaranya manajemen mutu sumber daya manusia, dengan harapan mampu bersaing dengan kompetitornya atau pesaing usaha lainnya. Karakteristiknya yaitu melakukan seleksi melalui prosedur yang standar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Pelatihan dan pengembangan dilakukan secara rutin. Dalam jurnal ini membahas bagaimana SDM berkembang dan dapat bersaing di luar. Dampaknya yaitu pada tatanan nilai sosial yang kompetitif untuk mencapai kompetitif atau persaingan yang ketat, maka peranan SDM sumber daya manusia sangat mutlak dibutuhkan. Implikasinya terhadap proses pendidikan masa sekarang yaitu sumber daya manusia dalam tenaga kependidikan haruslah ditingkatkan karena dengan bermutunya sumber daya manusia atau SDM kependidikan, maka bermutu pula hasil yang diperoleh, maka dapat bersaing di luar dan menghasilkan daya saing yang hebat. Baiklah, itulah jawaban UTS manajemen pendidikan dari saya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.